Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini walaupun melalui udara. Semoga majelis ini senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para peserta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, dan masuk latihan yang ke-8 halaman 59. Silakan para peserta semuanya buka kitabnya, yaitu kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama, pelajaran yang ke-10, latihan yang ke-8 halaman 59. Ya, saya bacakan di sini latihan yang ke-8. Baitun. Ini kata dasarnya baitun, ya. Apa artinya baitun? Baitun itu artinya rumah. Apa artinya rumah? Kemudian menjadi baituka. Baituka rumah kamu. Tahu dari mana artinya kamu? Ada ka di sini. Itu asalnya baitun sama anta. Baitun sama apa? Sama anta. Ketika digabung, maka antanya berubah menjadi ka, baituka. Ya. Kemudian baituhu, rumahnya atau rumahnya dia. Ya, asalnya baitun sama huwa. Asalnya baitun sama apa? Sama huwa. Ketika digabung, maka huwanya berubah menjadi hu. Huwanya berubah menjadi apa? Menjadi hu. Sehingga baituhu, rumahnya. Ya, rumahnya dia, untuk muzakkar, untuk laki-laki. Kemudian baituha. Baituha artinya sama, rumahnya juga atau rumahnya dia. Asalnya baitun sama hiya. Asalnya baitun sama apa? Sama hiya. Ketika digabung, maka hiyanya berubah menjadi ha, sehingga menjadi baituha, rumahnya, rumahnya dia untuk perempuan. Kemudian baiti. Baiti artinya rumah saya. Baiti, rumah saya. Tahu dari mana saya? Ada ya di sini.
Itu namanya ya'ul mutakallim namanya. Namanya apa? Ya'ul mutakallim, ya untuk orang yang berbicara. Asalnya baitun sama ana. Itu asalnya. Asalnya baitun sama apa? Sama ana. Ketika digabung, ya, maka ananya berubah menjadi ya, baiti. Nah, ini kita masih membahas yaitu tentang apa? Membahas tentang isim yang disandarkan kepada dhamir. Isim yang disandarkan kepada apa? Kepada dhamir. Iya. Saya ulangi, baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya, kalau istilah ilmu nahwu sudah kita bahas kemarin ya. Baituka itu kan namanya al-mukhatab, untuk orang yang diajak bicara. Ka di sini namanya apa? Al-mukhatab, untuk orang yang diajak bicara. Baituhu, hu di sini namanya al-ghaib. Orang yang dibicarakan untuk laki-laki, al-ghaib. Baituha, ha di sini namanya al-ghaibah. Sama ya, orang yang dibicarakan namun untuk perempuan. Namun untuk siapa? Perempuan. Baiti, ya di sini namanya ya'ul mutakallim. Ya di sini namanya apa? Ya'ul mutakallim. Iya. Nah, ini semua itu kedudukannya mudhaf mudhafun ilaih. Kedudukannya apa? Mudhaf mudhafun ilaih. Ya, lihat di sini baitun menjadi baituka. Itu baituka mudhaf mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya baitu. Baitu itu mudhaf. Makanya tidak ditanwin, tidak ada alif lamnya. Baitu. Dan ka-nya itu mudhafun ilaih. Ka-nya itu adalah apa? Mudhafun ilaih, hanya saja bentuknya menggunakan isim dhamir. Jadi mudhafun ilaih itu ada dua. Terkadang dia menggunakan isim zahir, terkadang menggunakan isim dhamir. Jika isim zahir itu contohnya baitul mudarrisi. Baitu itu mudhaf, al mudarrisi mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaihnya bentuknya isim zahir. Apa itu isim zahir? Isim yang menunjukkan sebuah nama. Itu isim zahir namanya. Isim yang menunjukkan apa? Sebuah nama. Baitul mudarrisi. Adapun yang kedua, baituka, itu sama mudhaf mudhafun ilaih. Baitu sebagai mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih. Ya, hanya saja mudhafun ilaihnya bentuknya apa? Isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Kata ganti. Apa itu isim dhamir? Kata ganti. Ya, sehingga mudhaf mudhafun ilaih itu mudhafun ilaihnya bentuknya ada dua, ada yang isim zahir, ada isim dhamir. Iya. Nah, kita lanjut di sini abun. Apa abun artinya? Seorang ayah atau seorang bapak. Ya, maka menjadi abuka, bapak kamu. Abuhu, bapaknya atau bapak dia untuk laki-laki. Abuha, bapaknya juga, namun untuk perempuan. Abi, bapak saya. Abi, bapak saya. Ya, kemudian akhun, saudara laki-laki. Akhuka, saudara laki-laki kamu. Akhuhu, saudara laki-laki dia untuk laki-laki. Akhuha, saudara laki-laki untuk dia perempuan. Akhi, saudara saya. Akhi, saudara saya. Inilah di dalam sandaran isim kepada isim dhamir. Ya, kepada apa? Kepada isim dhamir. Ya, kita lanjut di sini. Al-awwalu, yang pertama, abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Bapak saya dan ibu saya ada di rumah. Ya, tahu dari mana artinya saya? Ada ya di sini, ya'ul mutakallim, ya untuk orang berbicara. Jadi abi, bapak saya. Wa ummi, dan ibu saya fil baiti, ada di rumah. Kenapa di kasro al baiti? Ada huruf jar. Mana itu? Fi. Iya, jelas ya para peserta semuanya. Kita lanjut. Atsani, yang kedua, aina abuka ya Hamidu? Di mana bapak kamu wahai Hamid? Dhahaba ila suqi, dia pergi ke pasar. Ya, saya ulangi. Aina abuka ya Hamidu? Di mana bapak kamu wahai Hamid?
Perhatikan kalimat ya hamidu, itu tidak boleh ditanwin. Hamidu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Ada harfun nida. Ada huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf panggilan. Ya, huruf apa? Huruf panggilan. Maka kaidahnya setelah harfun nida mabniun 'ala dhammi biduni tanwin. Mabni di atas dhammah dan tidak boleh ditanwin. Sehingga bacanya ya hamidu, dia mabni di atas dhammah. Kenapa dia mabni? Karena kemasukan harfun nida. Ya, hukum asalnya habit itu bukan mabni ya. Hukum asalnya habit itu adalah mu'rab. Bisa hamidun, hamidan, hamidin, kan begitu. Dia menjadi hamidu karena kemasukan harfun nida, sehingga kaidahnya mabniun 'ala dhammi biduni tanwin. Mabni di atas dhammah tanpa ditanwin. Ya, kemudian dhahaba ila suqi. Dhahaba itu fi'il madhi. Dhahaba adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu mabni. Semua fi'il madhi itu mabni. Akan datang nanti ya di ilmu nahwu ya. Ya, fi'il mana saja yang mabni itu. Dhahaba fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi. Dia fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Ya, makanya nggak ada dibaca dhahabu, dhahabi, nggak bisa ya. Ya tetap dhahaba. Ya, kalau dhahabu itu kalau bersambung dengan wawu jamaah. Ya, artinya mereka telah pergi, akan datang nanti insyaallah. Nah, dhahaba itu mengandung dhamir huwa. Dhahaba mengandung dhamir apa? Dhamir huwa. Iya, huwanya kembali ke mana? Huwanya kembali ke hamid. Karena hamid laki-laki, maka fi'ilnya menggunakan dhahaba. Dia telah pergi. Seandainya bukan hamid, seandainya seorang perempuan, ya Fatimatu, maka fi'ilnya dhahabat. Ya, ditambah ta'dis asakinah, dhahabat, mengandung dhamir hiya, hiyanya kembali kepada Aminah, begitu. Ya, lanjut. Dhahaba ila suqi, dia telah pergi ke pasar. Siapa yang pergi ke pasar? Hamid. Kenapa dibaca as-suqi? Di kasrah ada huruf jar. Mana itu? Ila. Lanjut as-tsalits, yang ketiga, akhuka tabibun. Apakah saudara kamu itu seorang dokter? La huwa mudarrisun. Bukan, dia seorang guru. Ya, saya ulangi. Akhuka tabibun. Apakah saudara kamu seorang dokter? A yang pertama itu namanya hamzah istifham. Namanya apa? Hamzah istifham. Itu hamzah kata tanya. Apakah? Akhuka, ini satu kata ya. Akhuka, sebenarnya dua kata, akhu sama ka, begitu ya. Akhuka, ya saudara kamu, begitu. Akhuka yang hamzah kedua itu asli dalam sebuah kata akhun, asalnya akhun ya. Akhuka, saudara kamu, tabibun, seorang dokter. Akhuka tabibun, apakah saudara kamu seorang dokter? Dijawab la, bukan. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Huwanya kembali ke mana? Huwanya kembali kepada akhuka. Ya, akhuka itu asalnya akhun sama anta. Akhun sama apa? Sama anta. Ketika digabung menjadi akhuka. Kok ada wawu di sini? Kan asalnya tidak ada wawu asalnya ya. Asal itu akhun, begitu. Kenapa ada wawu di sini? Itu wawu di situ sebagai tanda marfu. Sebagai tanda apa? Tanda marfu. Jadi akhu itu marfunya dengan wawu karena dia al-asmaul khamsah. Karena dia al-asmaul khamsah. Ya, jelas ya para peserta semuanya. La huwa mudarrisun, bukan dia seorang guru. Huwanya kembali ke mana? Kembali ke akhuka. Arabi' yang keempat, Zainabu fir riyadi. Zainabu fir riyadi. Zainab itu di Riyadh. Akhuha fi Taifi. Saudaranya ada di Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Dan bapaknya ada di Madinah Al-Munawwarah. Ya, saya ulangi. Zainabu fir riyadi. Zainab di Riyadh. Ya, perhatikan Zainabu tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena dia nama orang perempuan.
Karena dia apa? Nama orang perempuan. Dan setiap nama orang perempuan biasanya tidak ditanwin. Ya, kecuali kalau nama tersebut bangunnya 3 huruf. Seperti Hindun. Hindun itu kan 3 huruf bangunnya. Bangunannya 3 huruf. Ada ha, nun, dal. Dibaca Hindun. Itu baru ditanwin. Adapun Zainabu, ini lebih dari 3 huruf. Zai, ya, nun, sama ba. Berapa huruf tuh? Iya, ada 4 huruf ya. Ya, maka tidak boleh tanwin. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, begitu. Zainab di Riyadh. Fi Riyadhi di kasroh, ada huruf jarfi. Akhuha fi Ta'ifi. Saudaranya itu ada di Ta'if. Akhuha, ada hak di sini. Kembali ke mana haknya? Kembali ke Zainab. Karena Zainab itu mu'anas, perempuan, maka dhamir kata gantinya ha, akhuha, begitu. Fi Ta'ifi, ada di Ta'if. Kenapa di kasrah? Ada huruf jarfi. Fi Ta'ifi. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Dan bapaknya ada di Madinah Al-Munawwarah. Wa abuha, dan bapaknya, haknya kembali ke mana? Ke Zainab. Lagi-lagi menggunakan apa? Ha, karena Zainab mu'anas, perempuan. Seandainya dia laki-laki, Muhammadun seumpamanya. Muhammadun fi Riyadhi. Muhammad ada di Riyadh. Maka bukan akhuha, namun akhuhu. Akhuhu fil Ta'ifi wa abuhu fil Madinatil Munawwarati. Begitu. Seandainya laki-laki Muhammad. Karena Zainab, ya maka wa abuha, dan bapaknya. Ya asalnya wa abu Zainaba. Asalnya begitu. Dan bapaknya Zainab. Hanya saja Zainabnya diganti dengan dhamir, kata ganti. Sehingga cukup menggunakan ha. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Dan bapaknya ada di Madinah Al-Munawwarah. Ya, Al-Madinah itu secara bahasa artinya kota ya. Secara bahasa artinya apa? Kota. Namun yang dimaksud Madinah di sini, Madinah yang ada di Arab. Ya, dan bapaknya ada di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa di kasrah Al-Madinati? Ya, kenapa dibaca fil Madinati? Karena ada huruf jar. Mana itu? Fi. Ya, ada huruf jar fi. Sehingga dibacanya fil Madinati. Tidak boleh fil Madinata, fil Madinatu. Nggak boleh ya. Al-Munawwarati. Kenapa dibaca kasroh lagi? Ada huruf jar. Nggak ada di sini ya. Al-Munawwarati kan nggak ada huruf jar. Huruf jarnya kan jauh sebelum Al-Munawwarati. Ya, kenapa dia di kasroh? Alasannya dia di kasroh karena sebagai na'at. Begitu. Al-Munawwarati itu di kasroh karena sebagai apa? Na'at, bukan karena ada huruf jar, bukan. Iya, dan kaidahnya na'at mengikuti man'ut. Na'at artinya kata sifat, itu na'at. Adapun man'ut yang disifati. Maka na'at mengikuti man'ut. Fil Madinati, ini man'utnya majrur. Tanda jarnya dengan kasrah. Maka Al-Munawwarati majrur juga. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasrah. Sehingga sama-sama majrur. Begitu, harus mengikuti. Ya, untuk pemula, kalau bingung-bingung, ikutin saja harokatnya. Fil Madinati kasrah, maka nada ikut kasrah. Al-Munawwarati. Begitu. Ya, lanjut. Al-Khamis, yang kelima. Hadza talibu. Abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Hadza talibu. Seorang pelajar ini, begitu. Abuhu, bapaknya, wazirun, adalah seorang menteri. Wa akhuhu tajirun kabirun, dan saudaranya adalah seorang pedagang yang besar. Nah, lihat di sini, saya ulangi, hadza talibu. Seorang pelajar ini, atau bisa juga seorang mahasiswa ini. Iya, seorang mahasiswa ini. Lihat kaidahnya, hadza talibu. Ketika setelah isim isyarah, hada ini kan isim isyarah, hada. Itu ada alif lamnya, at-talibu. Maka terjemahannya alif lamnya dulu. Ya, langsung loncat. Ya, seorang pelajar ini, begitu. Bukan ini adalah seorang pelajar, bukan. Kalau ini adalah seorang pelajar, itu kalimatnya hadza talibun. Baru begitu. Ini adalah seorang pelajar. Ya, dikarenakan ada alif lamnya, maka loncat terjemahannya. Hadza talibu, seorang pelajar ini
Abuhu wazirun. Bapaknya itu adalah seorang menteri. Abuhu, bapaknya. Hu-nya kembali ke mana? Kembali ke at-talibu. At-talibu mudzakkar apa muannas? At-talibu itu mudzakkar. Ya, sehingga kata gantinya menggunakan hu. Abuhu, bapaknya. Wazirun, seorang menteri. Wazirun, seorang apa? Seorang menteri. Wa akhuhu tajirun kabirun, dan saudaranya adalah seorang pedagang yang besar. Wa akhuhu, dan saudaranya. Hu-nya kembali ke mana? At-talib. Asalnya wa akhut talibi, dan saudara seorang pelajar itu, begitu asalnya. Hanya saja at-talibnya diganti dengan dhamir, dengan hu, sehingga cukup wa akhuhu. Dan saudaranya itu adalah tajirun kabirun, seorang pedagang yang besar. Ya, ada tidak di sini kaidah na'at wa man'ut? Ada ya. Mana na'atnya? Kabirun. Itu na'at. Mana man'ut? Tajirun. Na'at mengikuti man'ut. Tajirun itu marfu. Tanda rafanya dengan dhammah ditanwin. Maka kabirun juga marfu. Tanda rafanya dengan dhammah ditanwin. Iya. Seandainya tajirin, maka ngikut kabirin. Atau tajiron kabiron. Seandainya begitu ya, akan datang nanti kaidah-kaidah seperti itu. Ya, sekarang kita baru belajar harokat dhammah dan kasroh. Harokat dhammah dan apa? Kasroh. Ayo lanjut, as-sadis. Yang keenam. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Dhahaba akhi ilal madrasati. Saudara saya telah pergi ke sekolahan. Dhahaba telah pergi, akhi saudara saya. Ya, terjemahannya lebih enak pelakunya dulu ya, subjeknya dulu. Saudara saya telah pergi. Ilal madrasati, ke sekolahan. Wa dhahaba abi ilal jami'ati, dan bapak saya telah pergi ke universitas. Wa artinya dan, dhahaba telah pergi, abi bapak saya. Ya, terjemahnya loncat. Dan bapak saya telah pergi ilal jami'ati, ke universitas. Ya, saya terangkan kaidahnya. Dhahaba akhi, ini dhahaba fi'il madhi. Dhahaba fi'il apa? Fi'il madhi. Dan semua fi'il madhi mabniyun. Semua fi'il madhi itu apa? Mabni. Dan di atas apa mabninya? Macam-macam ya. Ada mabniun 'alal fathi, ada mabniun 'ala dhammi. Ya, ada mabniun 'ala sukun. Yang enggak ada itu mabni di atas kasroh. Itu enggak ada ya. Karena apa namanya? Fi'il madhi tidak menerima kasroh. Fi'il tidak menerima apa? Kasroh. Ya, dhahaba ini fi'il madhi, telah pergi. Akhi saudara saya. Tahu dari mana ada kalimat saya? Ada ya'ul mutakallim. Ada apa? Ya'ul mutakallim. Ya untuk orang berbicara. Akhi. Ya, dan dia sebagai fa'il. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Itu pelaku yang mengerjakan kata kerja itu. Namanya fa'il. Dhahaba akhi, saudara saya telah pergi. Siapa yang pergi? Saudara saya. Berarti subjek. Ya. Yang melakukan pekerjaan, kata kerja, adalah saudara saya. Ilal madrasati, ke sekolahan. Kenapa di kasrah? Al madrasati ada huruf jar ilah. Wa dhahaba abi ilal jami'ati, dan bapak saya telah pergi. Ya, wa artinya dan, dhahaba telah pergi. Ini fi'il madhi sama ya. Abi bapak saya. Ya, ini sebagai fa'il, sebagai pelaku atau subjek. Ya, jadi kalau muncul fa'ilnya, pelakunya, maka dhahaba tidak mengandung dhamir huwa. Kenapa? Sudah diganti dengan isim zahir abi. Ya, sudah diganti dengan apa? Abi. Seandainya nggak ada kalimat abinya, wa dhahaba ilal jami'ati, baru artinya dan dia telah pergi ke universitas. Dan dia telah pergi ke universitas. Dikarenakan abinya ada, muncul pelakunya, maka tidak perlu mengandung terjemahan huwa, langsung. Dan bapak saya telah pergi ilal jami'ati, ke universitas. Ya, kenapa di kasroh? Al jami'ati sama ya, ada huruf jar ilah. Jelas di sini para peserta semuanya di dalam
latihan yang ke-8. Kita lanjut latihan yang ke-9. At-tadribu tasi'. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ini nama-nama orang. Nama-nama orang asli bangsa Arab. Ya, maka nama-nama orang asli bangsa Arab ditanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Ya, Mahmudun. Ini nama-nama orang Arab. Adapun yang baris kedua, Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, ini juga sama, nama-nama orang Arab juga. Ya, sama, nama-nama orang Arab juga. Namun kenapa tidak boleh ditanwin? Karena diakhiri dengan ta marbutah. Sehingga kaidahnya setiap nama orang, ingat nama orang ya, bukan nama kata benda. Setiap nama orang yang diakhiri dengan ta marbutah maka tidak boleh ditanwin. Seperti Hamzatu. Ya, ini nama orang. Diakhiri dengan apa? Ta marbutah. Sehingga Hamzatu. Biduni tanwin, tanpa ditanwin. Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Itu nama-nama orang yang diakhiri dengan ta marbutah maka tidak boleh ditanwin. Baik itu nama laki-laki maupun nama perempuan. Ini kan nama-nama laki semua ya, nama-nama laki-laki semua. Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, Ikrimah. Ada nama perempuan yang diakhiri dengan ta marbutah sama, tidak boleh ditanwin. Seperti Aisyatu, Fatimatu, Aminatu. Itu nama-nama orang perempuan yang diakhiri dengan ta marbutah sama, tidak boleh ditanwin. Jelas di sini para peserta semuanya. Intinya latihan yang ke-9 ini memperkenalkan tentang nama-nama orang. Ya, nama-nama orang bangsa Arab yang dia tidak ada ta marbutahnya ditanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Namun nama-nama orang yaitu bangsa Arab yang ada ta marbutahnya tidak boleh tanwin. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Adapun nama-nama orang Ajamiyah selain bangsa Arab tidak boleh ditanwin juga. Seperti Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu. Itu nama-nama orang bukan bangsa Arab. Karena Nabi Ibrahim itu berasal bukan dari bangsa Arab. Ya, juga dengan Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Itu bukan berasal dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak ditanwin. Ya, lanjut berikutnya. Iqra al-asma al-atiyata wadbit awakhiraha. Iqra, bacalah. Kita suruh ngapain? Suruh membaca. Iqra. Al-asma al-atiyata, isim-isim di bawah ini. Bacalah isim-isim di bawah ini. Kalau kita wasol cara bacanya, iqra'il asma al-atiyata. Ya, kalau dia wasol, iqra'il. Tapi jika diputus, iqra'. Ya, karena hukum asalnya fi'il amr itu adalah disukun. Ya, jika dia mufrad untuk muzakkar. Iqra, uktub, ijlis, kan begitu. Ya, iqra, bacalah. Ini fi'il amr, kata perintah. Namun ketika bertemu dengan dua sukun atau alif lam, maka dia dikasrah. Iqra'il asma'al atiyata. Kenapa dikasrah iqra'i? Karena bertemu dengan dua sukun. Ya, bacalah isim-isim berikut ini atau di bawah ini. Wadbit, dan berikanlah idbit. Idbit itu syakal atau harokat. Dan berikanlah syakal atau harokat awakhiroha, di akhir-akhirnya sebuah isim tersebut. Ya, jadi berikan harokat di akhir-akhir isim tersebut. Ya, lihat di sini ada Khalid. Ini saya baca wakaf dulu ya. Khalid, Hamzah, Ammar, Anas, Muawiyah, dan seterusnya. Nah, itu kita suruh mengeluarkan harokat bagian akhirnya. Apakah dia ditanwin atau tidak? Begitu maksudnya. Ya, kita baca Khalidun, ditanwin. Nama orang Arab. Hamzatu tidak ditanwin. Nama orang Arab tapi ada ta marbutahnya. Bukan berarti Hamzah itu bukan nama orang Arab. Bukan ya, Hamzah itu nama orang Arab. Hanya saja tidak ditanwin karena ada ta marbutahnya. Ammarun, ditanwin. Anasun, ditanwin.
Muawiyatu tidak ditanwin. Kenapa? Ada tak marbutonya. Hamidun ditanwin. Usamatu tidak ditanwin. Ada tak marbutonya. Ikrimatu sama, tidak ditanwin. Ya, ada tak marbutonya. Abbasun ditanwin. Muhammadun ditanwin. Tolhatu tidak ditanwin. Jelas di sini para peserta semuanya? Jika jelas, kita masuk al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Al-kalimatu artinya kosakata. Ya, kalau secara bahasa al-kalimatu kata-kata begitu. Lebih enak terjemahannya kosakata. Al-jadidatu yang baru. Kosakata yang baru. Az-zamilu. Apa az-zamilu? Teman. Az-zamilu teman. Az-zawju. Az-zawju. Apa az-zawju? Suami. Az-zawju. Kalau az-zawjah itu istri, pakai ta marbuto. Az-zawjatu. Ya, namanya istri. Kalau istri saya zaujati, begitu. Zaujati, istri saya. Kalau suami saya zauji, suami saya. Jelas ya? Ya, wahidun. Apa wahidun? Satu. Wahidun itu satu ya. Fatan. Ini boleh dibaca fatan atau fata, tidak mengapa ya. Fatan artinya seorang pemuda. Fatan. Ma'a artinya bersama, bisa juga dengan, ya tergantung konteks kalimatnya. Bisa bersama, bisa dengan. Al-tiflu, al-tiflu ini anak kecil laki-laki. Al-tiflu. Ya, anak kecil laki-laki. Al-Kuwaitu nama negara Kuwait. Al-Kuwaitu. Al-Lughatu ini artinya bahasa. Al-Lughah itu bahasa. Al-Lughatul Arabiyyatu bahasa Arab. Iya. Sahlatun adalah mudah. Al-Lughatul Arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ya, jelas di sini para peserta semuanya. Kita ulangi, saya baca lagi. Az-zamilu. Az-zamilu. Az-zawju. Az-zawju. Wahidun. Wahidun. Fatan. Fatan. Ma'a. Ma'a. At-tiflu. At-tiflu. Al-Kuwaitu. Al-Kuwaitu. Al-Lughatu. Al-Lughatu. Alhamdulillah. Ya, inilah pembahasan kita. Selesai sudah pelajaran yang ke-10. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pelajaran ke-11. Inilah yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah kekurangan di dalam menyampaikannya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.